Baiklah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang materi gerak. Boleh dibuka untuk LKS-nya. Kayaknya bab pertama ya tentang gerak, LKS IPA-nya. Jadi untuk gerak di sini ada gerak lurus. Jadi macam-macam gerak itu macam-macam. Ada gerak lurus, ada gerak zigzag, ada gerak melingkar. Sebenarnya lebih banyak lagi jenisnya, tapi di sini saya cuma menyebutkan contoh untuk gerak itu macamnya itu. Tapi untuk di kelas 8 nanti kita akan membahas tentang gerak lurus. Nanti gerak lurus ada dua, gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk sebelumnya ada namanya satuan. Jadi dalam fisika, tolong ini nanti dicatat di buku tulis karena ini sebenarnya rangkuman ya. Daripada sampean merangkum sendiri, boleh digarisbawahi LKS-nya, bagus lagi kalau dicatat di buku tulis ya. Jadi nanti dalam fisika ada namanya satuan. Satuan ini ada dua. Ada namanya satuan skalar sama satuan vektor. Apa bedanya satuan skalar sama satuan vektor? Jadi kalau skalar itu tanpa arah. Sedangkan vektor itu dengan arah. Contohnya gimana? Contohnya, saya berjalan dengan kecepatan 1 km per jam. Berhenti. Kalimat itu adalah satuannya skalar karena nggak ada arahnya. Tapi ketika saya ngomong, saya berjalan 1 km per jam ke arah timur. Berarti itu namanya satuannya vektor. Jadi cuma bedanya ada arahnya apa enggak itu loh. Contoh lagi, saya memukul bola ke kanan. Itu berarti vektor. Tapi kalau cuma saya memukul bola, itu berarti skalar. Bedanya di situ. Itu nanti sangat penting di fisika, jadi diinget-inget kalau skalar itu tanpa arah, kalau vektor ikut dengan arah. Kembali lagi. Nah, kalau kita membicarakan tentang gerak, pasti nanti ada namanya jarak sama perpindahan. Apa bedanya ini? Bedanya adalah jarak adalah lintasan terdekat. Lintasan terdekat. Jadi ketika misalkan A ini berjalan ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini, berhenti di sini. Nah, jaraknya yang mana? Jaraknya adalah yang ini. Jadi ditarik garis lurus. Nah, dia tidak memikirkan arah. Jarak itu tanpa memikirkan arah. Jadi jarak itu masuknya ke satuan skalar. Jadi kalau mencari jarak pasti satuannya skalar. Kalau perpindahan itu contohnya gini. Dia di titik A, berjalan ke arah kanan, berjalan ke arah depan, berjalan ke arah kiri, berjalan ke arah depan, ke kanan, kemudian ke depan, ke kanan. Nah, karena dia ngomongin arah, berarti perpindahan itu vektor. Silakan nanti ditulis ya. Kalau jarak itu panjang lintasan terdekat. Kalau perpindahan adalah lintasan yang ditempuh. Jadi kalau misalkan kamu berjalan dari Jabang ke Kanigoro misalkan itu. Berapa jaraknya? Ya kamu ngitungnya bukan kamu jalannya lewat mana, tapi ditarik garis lurus dari titik asal ke titik akhirmu tadi. Itu jaraknya. Sedangkan perpindahannya itu kamu dihitung lintasan mana yang kamu lewati tadi. Jadi kalau kamu belok ya itu dihitung.
Nah, itu dia jarak sama perpindahan. Kemudian kelajuan. Nah, ini bedanya. Bedakan kelajuan sama kecepatan. Kita sering menemukan soal tentang kecepatan. Sangat jarang menemukan kelajuan. Padahal seharusnya kebalik. Jadi kelajuan itu tanpa arah. Contohnya, mobil bergerak dengan kelajuan 50 km per jam. Jadi pakai kelajuan. Sedangkan kecepatan itu kalimatnya harus ada arahnya. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 50 km per jam ke arah barat. Berarti kata-katanya pakai kecepatan. Jadi kalau kamu ketemu soal kok kecepatan tapi nggak ada arahnya, berarti dia sebenarnya salah. Gitu, tapi gak semuanya memahami itu. Diingat-ingat ya, untuk kelajuan itu tanpa arah. Jadi soal yang ada per jamnya, per menitnya, tapi tanpa arah. Selanjutnya untuk gerak itu ada namanya GLB. Apa itu GLB? Gerak lurus beraturan. Bagaimana gerak lurus beraturan itu? Dia lurus. Nah, untuk ini rumus apa? Ini adalah rumus jarak yang ditempuh. Yaitu adalah jarak kecepatan kali waktu. Nah, nanti ada namanya tes. Nanti dulu aja. Nah, yang kedua ada GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalau gerak lurus beraturan yang atas itu dia kecepatannya tetap, nggak akan berubah. Biasanya digunakan dalam itu gondola. Itu kecepatannya dia tetap, tidak dipercepat juga tidak diperlambat. Kalau contoh GLBB itu ketika kamu naik motor, naik mobil, tanpa disengaja kamu lirihkan, kamu cepatkan, seperti itu. Nah, untuk kecepatannya bisa dicari dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Jadi rumusnya ditulis aja dulu. Nanti untuk soalnya kita pakai minggu depan. Nah, untuk membedakan GLB sama GLBB nanti ada namanya ticker timer. Jadi nanti muncul beberapa soal ticker timer. Apa itu ticker timer? Ticker timer itu biasanya percobaan pada kertas yang ditetesi dengan uli. Jadi sebuah mobil tempat ulinya itu dibocori biar memunculkan gini. Jadi ada contoh. Ini uli. Jadi titik-titik ini adalah uli. Ketika sebuah mobil dengan percobaan memunculkan ticker timer seperti pada gambar, itu artinya ini menunjukkan mobil bergerak dengan GLBB. Kenapa? Titiknya tetap. Berarti kecepatan mobilnya itu tetap tidak berubah. Nah, nanti ada lagi gambar pada ticker timer, dianggap bagus saja ya. Jaraknya pertamanya jauh. Terus semakin lama semakin mendekat. Semakin mendekat. Ini berarti GLBB apa GLB? Jelas GLBB. Pokoknya kalau dia berubah berarti GLBB. Terus pertanyaannya dipercepat apa diperlambat? Diperlambat. Kok bisa? Coba, ketika mobil bergeraknya semakin lambat, berarti menetesnya kan semakin banyak. Jadi mobilnya diperlambat, itu loh maksudnya GLBB. Jadi geraknya lurus berubah beraturan diperlambat. Kalau gambarnya dibalik, jadi bacanya dari sebelah kiri ke kanan ya. Dia dari dekat, terus lama-lama jadi jauh. Nah, ini berarti
GLBB dipercepat. Kesimpulannya, suatu mobil kalau semakin cepat itu nanti jarak tetesan olinya itu semakin jauh gitu. Cukup